Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah pada semangat? Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah, kayaknya kelihatan dari wajahnya nih, ceria semua, fresh semua. Jadi pagi-pagi harus tetap semangat ya. Jadi nggak boleh ada yang galau-galau lagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Tolong KM pimpin doa dulu. Rahardiat, bisa pimpin doa? Atau Dian aja lagi deh ke yang WC pimpin Bu doa. kayaknya. Iya ya, Rahardiat sukanya izin terus nih ke WC nih. Oke, kalau gitu Dian aja yang pimpin doa ya. Baik Ibu, teman-teman sebelum memulai pembelajaran alangkah lebih baiknya kita membaca doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Nanti Ibu panggil satu-satu, bilangnya hadir ya. Oke, absen pertama dimulai dari Dian. Hadir? Hadir Ibu. Kemudian Nurul, ada? Siap hadir, Ibu. Bella, Hadir, Bu. Ika Humairo, Selalu hadir, Bu. Ayu Agung, Hadir, Ibu. Destia Aryani, Hadir, Ibu. Mary, oke, Maria, Hadir, Bu. Kim Asih Kurnia Sari, Hadir, Ibu. Retno, Hadir, Rahadiat. Wah, kemana nih si Rahadiat ini? Masih ke WC ya? Sepertinya iya, Bu. Bu, diomelin aja nanti Bu tuh Rahat. Dengar tadi sakit perut, Iya Bu. nih. Oh, sakit perut ya? Oke. Nah, jadi untuk di pertemuan minggu lalu, kita sudah bahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan minggu lalu? Ikatan kimia, Bu. Oh iya, benar. Jadi di pertemuan minggu lalu itu kita sudah bahas tentang ikatan kimia, ya. Nah, jadi apakah sudah siap semua nih hari ini belajar? Siap, Bu. Iya, berarti kalau sudah siap, mari kita Nah, sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Bu. Oke, kita lihat di sini ada gambar apa ya? Bakso. Es jeruk. Ada gambar es jeruk sama gambar bakso ya. Bakso. Nah, tapi jangan fokus sama baksonya ya. Nah, ngomongin makanan, tadi pagi sudah sarapan belum di rumah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu kita harus makan dulu, harus sarapan dulu. Kalau nggak sarapan, nanti perutnya sakit. Kalau perutnya sakit, nanti nggak bisa konsentrasi belajarnya. Jadi kalau pagi-pagi harus makan dulu. Tapi makannya harus yang bergizi ya. Nah, jadi jangan makan sembarangan juga. Nggak boleh juga makan yang berlebihan. Nah, kalau pagi-pagi boleh nggak makan kayak gini nih kira-kira? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya, nanti Bu. kalau sakit perut kayak Rahardiat ya, jangan-jangan Rahardiat tadi makan paginya seperti ini ya. Jadi makan es jeruk ditambah bakso ya. Nah, jadi kalau es jeruk ini kalau dicicipi rasanya kayak gimana ya? Kalau saya bikin tanpa gula. Asam. Iya, rasanya itu asam. Kalau si cuka ini biasanya rasanya apa juga nih? Asam. Asam juga ya. Nah, terus kita lihat gambar selanjutnya. Oke, lihat di sini ada gambar apa? Sikat gigi sama Koden, Bu. Oh iya, ada gambar pasta gigi ya. Oke, tadi pagi udah mandi kan pasti ya? Gosok gigi nggak pagi-pagi?
Iya, Lupa, Bu. Bu. Pasti harus gosok gigi ya, nggak boleh jorok ya. Jadi nanti kalau habis mandi jangan lupa menggosok gigi ya. Nah, terus apa sih nih kaitannya sama yang akan kita pelajari hari ini? Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang yang namanya senyawa asam dan basa. Submaterinya itu tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari senyawa asam dan basa. Oke. Kemudian Ibu akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajarannya. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu dapat menjelaskan sifat senyawa asam dan basa dengan tepat. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis jenis senyawa asam atau basa berdasarkan karakteristik senyawanya. Bu, maaf. Kok suaranya di saya hilang-hilang terus ya, Bu? Oh, suaranya tidak terdengar ya? Mohon maaf, suaranya jelas Kok, atau Bu. tidak nih? Di saya jelas, Bu. Bu. Oh gitu. Bagaimana suaranya masih terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini kita simak dulu video berikut ini ya. Oke, sudah terlihat belum videonya? Sudah, Ibu. Terlihat videonya ya? Belum, Bu, di saya. Oh, belum. Belum, Bu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi ini ada videonya. Jadi untuk memulai pembelajaran ini, kita simak dulu video berikut ini ya. Sudah ada videonya? Sudah, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di videonya. Nah, menurut kalian, bagaimana nih pendapat kalian tentang video yang tadi? Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Ayo, coba. Siapa yang berani untuk mengemukakan pendapat? Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, kenapa lambung kita asam ya, Bu? Iya, kenapa ya lambung kita itu bersifat asam? Terus ada lagi gak yang ingin berpendapat? Ya, silakan Dian. Saya, Bu. Ya, Retno, silakan.
Iya Bu, saya mau ini Bu, apa dari video itu bagaimana sih Bu ciri-ciri senyawa asam dan basa? Oke, gimana ya ciri-ciri senyawa asam dan basa itu? Oke, terus ada lagi yang ingin bertanya dari Saya video Bu, yang sudah saya tayangkan tadi? Iya, silakan. tadi dikasih obat apa itu Bu ya supaya tadi buat asam lambung itu Ibu. Oh iya, itu obat apa ya Buat kira-kira ya? Jadi kalau orang yang punya sakit mah itu kira-kira minumnya obat apa ya? Nah, jadi di sini perumusan masalahnya tadi ada yang nanya, kenapa sih lambung kita itu bersifat asam? Nah, terus bagaimana ya obat apa itu yang ada untuk mengobati obat mata dia? Terus tadi ada yang nanya juga ciri-ciri dari asam dan basa itu kayak gimana? Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi kelompok. Jadi Ibu sudah membagikan kelompok. Jadi kelompok 1 ini terdiri dari ada Destia, kemudian ada Maria, kemudian ada Dian, ada Bella, ada Retno, dan ada Ika. Nah, untuk kelompok 2, ada Asih, ada Ayu Agung, ada Nurul, ada Rahardiat, sama ada Mary. Nah, jadi silahkan kalian melakukan diskusi kelompok nih untuk mendiskusikan yang akan Ibu bagikan ini, ya. Oke, nanti Ibu akan bagikan di chat Zoom-nya ya. Tolong dilihat link ILKPD-nya. Nah, jadi kalian akan masuk di breakout room di Zoom ini. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi Ibu berikan waktu ya selama 20 menit untuk berdiskusi tentang asam dan basa ini yang ada di dalam LKPD-nya. Nah, kelompok 1 ada kesulitan atau tidak dalam mengerjakan LKPD? Kelompok 1 tadi Maria, Retno, Destia? Tidak, Ibu. Tidak. Ada Bu. Kelompok 2, bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Bu, Kelompok Bu. 2 tadi ada Ayu, Sudah Bu. kemudian ada Asfi. Ya, sepertinya tidak ada kesulitan lagi ya. Nah, bagaimana, sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, kalau sudah, coba sekarang kita presentasikan ya hasil diskusi yang sudah kalian buat. Untuk kelompok 1, perwakilan coba dari Maria mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Silakan. Boleh, Bu. Saya sambil baca ya, Bu. Soalnya ini kan kerja bareng teman-teman. Iya, boleh. Izin presentasi, Bu. Tadi kan kita nonton mengenai keadaan lambung kok bisa jadi sakit gitu ya, Bu. Iya. Ketika lambung sakit kan lambung mengandung asam. Nah, ketika kadar asamnya berlebih itu bisa menimbulkan sakit. Nah, kalau sudah sakit kita bisa minum obat yang kita sebut dengan antasida ya, Bu. Iya, betul. Kemudian? Kemudian kami tadi berdiskusi kok bisa ya obat antasida menetralisir asam yang ada pada lambung. Jadi ternyata di dalam antasida itu ada basanya, Bu. Nah, Iya. basanya itu nanti bereaksi dengan asam. Jadi ternetralisir, Bu. Jadi kadar asamnya tidak melambung lagi. Kurang lebih Oke. begitu, Bu. Bagus banget penjelasannya dari kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 nih. Udah luar biasa banget ya. Oke, penjelasannya udah bagus banget. Nah, sekarang untuk kelompok 2 nih. Tadi sudah diskusi. Oke, perwakilan dari kelompok 2 silakan. Ayu. Iya Bu, mau Bu. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 2 udah diskusi tentang contoh senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada beberapa Bu. Ada asam cuka,
yang tadi kayak di gambar yang biasa kita makan bakso, itu adalah asam asetat. Terus ada asam klorida yang tadi ada di lambung, atau bisa disebut asam lambung. Terus ada lagi asam sulfat yang suka di aki kendaraan. Terus asam sitrat ada dalam jeruk, sama asam karbonat, Bu, kayak di minuman kayak Pocari Sweat gitu. Oke, terus? Terus kalau contoh basanya ada natrium hidroksida yang suka dipakai mama saya cuci di deterjen. Iya, iya benar sekali. Jadi kalau ini obat untuk yang asam lambung itu, Bu, namanya magnesium hidroksida. Terus ada lagi amonium hidroksida yang biasa dipakai petani di pupuk urea gitu. Itu, Bu. Oke, nah udah bagus banget ya penjelasannya tadi. Tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 2. Iya, sudah luar biasa sekali tadi penjelasannya ya. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari 2 kelompok. Nah, sekarang saya mau bahas lagi ya. Jadi yang sudah dipresentasikan, saya akan bahas lagi, saya akan memberikan penguatan aja. Nah, jadi hari ini kita itu belajar tentang identifikasi senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi asam itu apa sih? Jadi asam itu adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan di dalam air. Nah, sifat-sifatnya kayak gimana sih? Yang pertama, sifatnya itu senyawa asam itu memiliki rasa yang asam ketika dicicipin ya. Yang kedua, asam itu sebagian besar reaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen atau gas H2. Kemudian yang ketiga, asam itu ternyata bersifat korosif. Nah, selanjutnya yang keempat, asam itu ternyata bisa juga menghantarkan arus listrik ya, walaupun tidak besar, tapi dia juga bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang kelima, dia menghasilkan ion H+ di dalam air. Nah, terus yang keenam, sifat asam itu adalah asam itu bisa memerahkan lakmus yang berwarna biru. Jadi ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Itu adalah sifat-sifat dari senyawa asam. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat dari senyawa yang basa. Jadi kalau basa itu dia menghasilkan OH- di dalam air. Sifatnya yang pertama, basa itu bersifat licin. Jadi kalau kamu cuci tangan dengan sabun, nah biasanya tekstur sabun itu adalah licin ya. Jadi ini adalah sifat senyawa basa. Yang kedua, nah tadi yang sudah dijelaskan oleh Maria, kenapa sih obat antasida itu bisa menetralkan asam lambung? Nah, karena sifat obat antasida itu kan bersifat basa. Basa itu sifatnya adalah menetralkan sifat asam. Kemudian senyawa basa ini biasanya terasa pahit. Selanjutnya, di dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, selanjutnya, senyawa basa ini, senyawa basa kuat ya, terutama dia bisa merusak kulit. Nah, yang terakhir, senyawa basa ini ketika kita berikan kertas atau lakmus indikator, dia akan berubah dari warna merah menjadi warna biru. Ya, oke. Tadi kita sudah bahas banyak tentang senyawa asam dan senyawa basa, begitu pula dengan contoh-contoh dari senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita isi evaluasi dulu ya. Jadi Ibu sudah menyiapkan kuis di sini. Nanti kalian isi kuisnya ya. Oke.
Nah, tolong gabung dulu di kuis yang sudah Ibu berikan tadi. Bagaimana? Sudah bisa gabung? Oke, ada Bella. Yang lain? Oke, ada Ika. Ada linknya nggak, Bu? Itu saya kasih di chat Zoom ya. Coba buka kolom chatnya. Tadi saya udah berikan di situ. Oke. Ayo, yang lain mana lagi nih? Yang lain mungkin masih kendala sinyal ya? Oke, kita mulai aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita lihat di sini ada Asi, kemudian ada Dian yang kedua, ada Retno, ada Ayu. Oke, masih tetap semangat ngerjainnya ya. Oke, kita masih menunggu. Iya, Dian masih tetap memimpin di atas. Kemudian Rahardiat menyalip Maria. Oke, Maria menyalip. Iya. Yang lain masih menunggu. Oke. Ya, bisa dilihat di sini ya. Yang lain masih belum menyelesaikan. Iya. Nah, jadi kita sudah dapat nih ranking satunya ya. Ranking satunya ada Dian, kemudian ranking 2-nya ada Maria, ranking 3-nya ada Rahardiat. Oke, nanti untuk pertemuan minggu depan, nanti Ibu akan bawakan coklat buat kalian ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk para juara-juaranya. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Coba Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Coba Retno, silahkan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Tadi saya mencatat di buku catatan saya kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, Bu ya. Kita tuh tadi Ya. belajar tentang senyawa yang ada di lambung, Bu. Yang ada di dalam Oke. lambung. Kemudian tadi kita ngebahas juga ya, Bu, tentang obat antasida yang ternyata kandungannya itu bisa menyembuhkan ya, Bu ya. Iya, benar. Kemudian cara kerjanya juga, Bu, dari obat antasida.
Kemudian kita juga belajar Bu tadi ciri-ciri asam, basa yang tadi Ayu jelaskan ya Bu. Tadi kemudian Iya. juga contoh-contoh senyawa asam basa Bu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tahu deh Bu mana yang asam, mana yang basa. Itu Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat Retno ya. Jadi hari ini kita sudah banyak belajar ya, bagaimana tentang tadi kok kenapa kenapa lambung kita itu bersifat asam, terus bagaimana cara kerja obat antasida. Tadi dia juga tadi bertanya itu obat apa sih gitu kan? Nah tadi itu tadi obat antasida namanya ya. Jadi untuk menyembuhkan sakit mah. Terus kita juga sudah bahas tadi tentang sifat-sifat senyawa asam dan basa, serta contoh-contoh senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum percobaan indikator alami ya. Jadi kita ingin mencoba atau ingin melakukan percobaan tentang indikator alami, indikator asam basa menggunakan bahan-bahan alam. Tolong nanti disiapkan alat dan bahannya ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini ya dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi cukup sekian ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Ya, sama-sama. Sudah saya kembalikan ke Pak Dian. Ya, terima kasih Bu Tri. Alhamdulillah ya nggak berasa nih hari ini karena seru-seru ya. Saya insya Allah dapat 3 nih hadiah hari ini. Pokoknya saya Ada yang tagih deh dikirimin nanti. ya. Oke, baik. Berikutnya insya Allah kita akan mendengarkan presentasi peer teaching dari Bu Asih. Sudah siap Bu Asih? Insya Allah siap, Pak. Oke. Waktu dan tempat disilakan Bu Asih. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.